Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas dua kuburan yang ada di Bikini Bottom yang perlu banget kita bahas. Dua kuburan ini akan mengungkapkan sebuah konspirasi paling mengerikan yang pernah terjadi di Bikini Bottom. Oke, langsung saja. Ini dia teori gelap film lainnya, episode Kuburan Misterius di Bikini Bottom. Bersiaplah. Teori ini berawal dari season 11 episode Shopping List. Dalam episode ini, SpongeBob disuruh oleh Mr. Krabs untuk belanja keperluan untuk membuat Krabby Patty. Dia memberikan shopping list atau daftar belanja bahan apa saja yang perlu SpongeBob beli. Nah, sebelum pergi, Mr. Krabs memperingatkan SpongeBob untuk hati-hati karena plankton mungkin saja datang mengikutinya dan meniru semua bahan yang dibeli oleh SpongeBob. Yang ternyata memang benar, plankton bahkan sudah mengetahui bahwa SpongeBob akan pergi bahkan sejak dia masih di Krusty Krab. Sementara itu, SpongeBob bertemu dengan Sandy saat akan mulai mencari bahan-bahan yang ada di shopping list itu. Sandy bersedia untuk membantu SpongeBob karena ternyata bahan-bahan yang ada di dalam shopping list itu akan sulit untuk didapatkan. Emang sesulit apa sih? Sulit banget, karena ternyata bahan-bahan untuk membuat Krabby Patty yang ada dalam shopping list itu diantaranya adalah bulu dari Yeti Crab yang ada di pegunungan salju, susu dari ikan bertaring yang ada di pedalaman laut, hingga ketombe dari Flying Dutchman. Terdengar menjijikan bukan? Ya, tapi ternyata SpongeBob dan Sandy berhasil mendapatkan bahan-bahan itu. Namun, setiap plankton berusaha untuk mendapatkannya juga, dia berakhir babak belur. Itu adalah cerita singkat dalam episode shopping list tadi. Sekilas memang tidak ada yang aneh dari alur ceritanya, hingga kalian menyadari bahwa ada satu scene detail yang bikin semua orang penasaran sekaligus merinding. Scene itu adalah saat SpongeBob dan Sandy menuju gua tempat tidur Yeti Crab yang ada di gua. Kita melihat ada dua kuburan di sana. Kuburan tersebut berada di atas sebuah bukit yang semuanya bersalju. Untungnya kita masih bisa melihat batu nisan yang ada di sana. Dalam batu nisan itu tertulis dua nama yang berbeda, yaitu Dirty Dan dan juga Pinhead Larry. Sekilas, ini nampak seperti hal random saja yang biasa terjadi dalam universe SpongeBob. Tapi ternyata ini bukanlah hal random, karena Dirty Dan dan Pinhead Larry pernah dimention oleh SpongeBob dan juga Sandy jauh sebelum episode ini ditayangkan. Episode yang dimaksud terdapat dalam Season 2 berjudul Survival of the Idiots. Coba kalian perhatikan cuplikannya dulu. I've had enough of your dastardly deeds, Dirty Dan. I'm gonna get you and your partner, Pinhead Larry, or my name ain't Sheriff Sandy. I wanna be Dirty Dan. What makes you think you can be Dirty Dan? I'm dirty. Clear. I'd say I'm Dirty Dan. I'd say I'm Dirty Dan. Oke, dalam Survival of the Idiots, SpongeBob dan Patrick berkunjung ke rumah Sandy saat Sandy hibernasi. Mereka mendengar Sandy yang sedang hibernasi mengigau menyebut-nyebut nama Dirty Dan dan Pinhead Larry. Dalam mimpinya itu, Sandy seperti sedang bermimpi bahwa dirinya sedang menangkap duo Dirty Dan dan Pinhead Larry ini. Dari mimpinya ini juga, nampaknya dua orang ini adalah penjahat. Di scene berikutnya, SpongeBob dan Patrick bermain peran siapa yang akan menjadi Dirty Dan dan siapa yang akan menjadi Pinhead Larry. Pertengkaran mereka membuat Sandy terbangun dan bahkan saat bangun pun, Sandy malah menganggap SpongeBob dan Patrick sebagai Dirty Dan dan Pinhead Larry. Sungguh sebuah kebetulan yang aneh bukan? Kita melihat ada kuburan Dirty Dan dan Pinhead Larry di season 11 yang ternyata kedua orang misterius ini pernah disebutkan di tahun-tahun sebelumnya, tepatnya di season 2. Kedua orang ini tentu saja bukan hanya sekedar mimpi dari Sandy, karena ya tadi, dalam episode shopping list, kita sempat melihat kuburan dari Dirty Dan dan Pinhead Larry. Artinya, mereka bukanlah karakter yang dibuat-buat atau hanya omong kosong saja, tapi mereka adalah karakter nyata yang ada di universe SpongeBob. Jika demikian, mereka ini siapa? Oke, siapin mental kalian karena teori ini akan jadi lebih rumit dan lebih gelap. Sebelum masuk ke teorinya, kita mau disclaimer dulu bahwa teori ini berasal dari the one and only Alex Bell,
pria yang sudah bekerja keras untuk mengupas semua misteri yang ada di Bikini Bottom. Termasuk teori satu ini yang menurut kita ini sangat mind-blowing dan penuh plot twist. Teori ini juga akan berhubungan dengan sebuah brand yang kontroversial di Bikini Bottom, yaitu Kelp Shake. Kira-kira kenapa ya? Makanya pantengin terus sampai akhir. Oke, kita lanjut teorinya. Tadi kita semua udah sepakat ya bahwa Dirty Dan dan Pinhead Larry adalah karakter nyata yang ada di universe SpongeBob. Namun, kita belum tahu mereka ini siapa. Coba deh, dari nama Dirty Dan dan Pinhead Larry, mana yang namanya cukup familiar di kepala kalian? Kita kasih waktu 3 detik. Oke, jika pikiran kita sama, maka tentu saja yang paling familiar adalah Pinhead Larry. Karena namanya sama dengan nama salah satu karakter di serial SpongeBob, yaitu Larry the Lobster. Selain karena namanya sama, ada Larry-Larry-nya, julukan Pinhead juga cocok jika ditujukan pada Larry. Pinhead atau yang artinya kepala peniti memang pantas disandingkan kepada Larry sejak kita tahu bahwa kepalanya memang nampak seperti peniti. Tapi tunggu dulu guys, apakah kita benar-benar akan mencurigai Larry bahwa dia sebenarnya adalah Pinhead Larry? Secara kan selama ini dia dikenal sebagai side karakter yang sebenarnya baik ya sama SpongeBob dan yang lainnya. Bahkan ya berteman baik dengan Sandy. Apakah mungkin sosok lobster protagonis ini adalah Pinhead Larry? Oke, mari kita coba mengenal Larry lebih dalam. Larry the Lobster adalah satu karakter yang cukup ikonik dalam serial SpongeBob. Dia adalah satu-satunya karakter yang cukup sering diperlihatkan sebagai karakter yang sangat memperhatikan bentuk tubuhnya. Wajar, dalam SpongeBob Wiki Fandom, Larry ini ternyata bekerja sebagai seorang bodybuilder yang tentu saja sangat menjaga kualitas bentuk tubuhnya. Dia juga suka dengan adrenalin. Kita tentu ingat dengan slogan "Hidup seperti Larry" yang merujuk pada bagaimana Larry menjalani hidup dengan penuh tantangan dan bahaya. Di sisi lain, dia adalah seorang penjaga pantai di Goo Lagoon yang membuatnya menjadi idaman setiap wanita di sana. Di balik tubuhnya yang besar, gagah, dan penuh percaya diri, tanpa kita sadari bahwa Larry sebenarnya dibesarkan oleh dua orang tua ini. Coba kalian perhatikan cuplikannya. Lifeguard, can you point out the snack bar? Right over there. But you guys are way too old and unsightly for my beach, and I'm afraid I'm gonna have to ask you to leave. So polite. Just like we raised him. Di sini, dua orang tua ini memuji kesopanan Larry dalam menjawab pertanyaan. Mereka bilang bahwa Larry ini sopan karena ya cara mereka membesarkannya. Nah, dari dialog ini kita mungkin bisa menyimpulkan bahwa dua orang tua ini adalah orang yang telah membesarkan Larry. Mungkin mereka bukan orang tua kandung Larry ya, mungkin kayak seperti ponakan. Karena dalam episode Sandy, SpongeBob and the Worm, saat semua orang bingung bagaimana cara menghadapi cacing besar Alaska, nenek ini ingin memanggil ponakannya untuk mengatasi masalah ini. We should lock our doors! We should call my nephew. Ponakan yang dia maksud kemungkinan besar adalah Larry. Karena dia tahu bahwa Larry ini kan memiliki badan yang besar dan kuat, makanya dia menyarankan Larry untuk datang supaya bisa mengalahkan cacing besar itu. Well, nenek ini bernama Mabel, dan sepanjang series ini berjalan dia hanya dianggap sebagai karakter insidental saja, hanya figuran. Tapi ya, siapa sangka bahwa dirinya ternyata adalah keluarga dari Larry yang sudah membesarkannya. Kita kembali ke Larry. Dalam season 9 berjudul Larry's Gym, kita melihat bahwa Larry akhirnya bisa membuka gymnya sendiri. Ini merupakan salah satu impian yang sejak dulu Larry ingin wujudkan, and here it is, sebuah gym yang sangat luas dan lengkap. Semuanya nampak baik-baik saja, hingga kalian menyadari satu hal. Jika kalian melihat ke arah belakang gymnya Larry, kalian akan menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Dalam season 12, episode Handemonium, kita sempat melihat bagian belakang gymnya Larry dan di sana ada sebuah graffiti yang aneh. Di sini, apakah kalian melihatnya? Di tembok itu tertulis Dirty Dan was here, yang artinya Dirty Dan ada di sini. Apakah ini menandakan bahwa sebenarnya Larry memang Pinhead Larry, partner kejahatannya Dirty Dan? Kenapa graffiti itu bisa ada di sana? Jangan-jangan memang benar bahwa Pinhead Larry sebenarnya adalah Larry. Dan apakah ini artinya Dirty Dan sebenarnya masih hidup? Kalau memang benar, dia ada di mana? Tulisan Dirty Dan was here atau Dirty Dan ada di sini sebenarnya sudah cukup kuat untuk membuktikan bahwa kemungkinan Larry the Lobster adalah Pinhead Larry yang dibicarakan oleh Sandy saat ia mengigau. Ternyata selama ini dia adalah sosok penjahat yang pernah dikalahkan oleh Sandy.
Tapi kejahatan apa ya yang pernah dilakukan oleh Larry? Seperti yang disebutkan sebelumnya, Larry ini kan sebenarnya bukan karakter yang jahat. Kita tidak pernah melihat dirinya melakukan kejahatan atau hal kriminal di Bikini Bottom. Namun Alex Bell telah menonton semua episode SpongeBob dan ia sepertinya menemukan satu celah yang bisa membuka kebenaran tentang siapa Larry sebenarnya. Dalam season 12 berjudul The Nitwitting, kita diperlihatkan Larry sedang melakukan kegiatan yang ia suka, yaitu gym. Dalam scene ini, Larry sedang menggunakan treadmill dan tidak ada yang aneh dari scene ini. Kecuali satu hal, kalian bisa melihatnya? Ada kelp shake di sana. Ya, kelp shake. Do you even remember what kelp shake is? Apa kalian ingat apa itu kelp shake? Season 4 berjudul Best Frenemies adalah episode yang pertama kali memperlihatkan kelp shake. Kita yakin kalau kalian juga pasti ingat episode ini. Suatu hari Bikini Bottom dihebohkan dengan kehadiran sebuah kedai minuman baru bernama kelp shake. Para wargi di sana semuanya beli kelp shake, bahkan sampai bikin Mr. Krab dan Plankton bekerja sama untuk menghancurkan franchise tersebut. Walaupun rasanya tidak enak, bahkan Mr. Krab sendiri bilang rasanya seperti kaos kaki, tapi ternyata bikin candu. Warga Bikini Bottom kecanduan oleh kelp shake, hingga akhirnya mereka menderita sebuah penyakit di mana kulit mereka menjadi berbulu seperti hewan. Satu persatu dari mereka berubah menjadi makhluk laut berbulu hijau yang cukup mengerikan. Pihak berwajib bilang bahwa kelp shake ini ternyata mengandung semacam radioaktif sehingga akibatnya ya jadi seperti itu. Well, hingga akhir episode kita tidak pernah tahu siapa yang ada di balik hadirnya kelp shake di Bikini Bottom ini. Episode ini berakhir dengan ditutupnya gerai dan meninggalkan penyakit di Bikini Bottom, tapi juga meninggalkan sebuah misteri siapa di balik adanya franchise atau kedai kelp shake ini. Jika gerainya sudah ditutup bahkan sejak season 4, kenapa Larry dalam season 12 tadi bisa mendapatkan kelp shake? Oh my god, hal ini karena Larry adalah orang yang bertanggung jawab atas hadirnya kelp shake di Bikini Bottom. Ternyata dia adalah orang yang meracik sendiri kelp shake dan menjualnya di sana tanpa diketahui oleh banyak orang bahwa dia adalah dalang yang sebenarnya. Larry sejak awal ternyata memang ingin menghancurkan Bikini Bottom secara halus. Dalam episode ini, dia berhasil memunculkan penyakit yang berbahaya lewat kelp shake yang sudah ia racik sendiri. Larry bisa dikonfirmasi sebagai Pinhead Larry. Oke, jika memang benar Larry adalah orang yang bertanggung jawab atas wabah penyakit karena kelp shake, adakah bukti yang mendukungnya? Tentu saja. Alex Bell menghadirkan beragam bukti yang bisa memperkuat kejahatan yang dilakukan oleh Larry. Bukti yang paling kuat tentu saja adalah dia yang masih bisa meminum kelp shake, padahal gerainya itu ya udah tutup sejak season 4. Dari mana coba dia mendapatkan kelp shake itu jika bukan karena dia yang meraciknya sendiri? Karena racikannya ini juga, dia adalah satu-satunya orang yang tidak mendapatkan penyakit itu saat dia meminum kelp shake-nya. Mungkin aja dia tidak mencampurkan bahan-bahan radioaktif ke minumannya sendiri sehingga dia terhindar dari dampak yang ditimbulkan dari kelp shake. Yang mengerikan adalah secara diam-diam, Larry sebenarnya masih menjual kelp shake tersebut ke penduduk Bikini Bottom bahkan hingga saat ini. What? Dalam episode Larry the Floor Manager, diceritakan bahwa Larry diberi kesempatan untuk menjadi manajer di Krusty Krab. Dan sesuai dengan passionnya, dia ingin mengubah siapapun yang datang ke sana menjadi lebih sehat. Larry pun mengubah Krusty Krab menjadi sebuah gym. Tidak hanya itu, dia juga mengubah beberapa menu termasuk minuman yang ada di sana. Well, minuman ini packagingnya emang beda dengan kelp shake. Kalau kelp shake kan warnanya hijau, sementara minuman ini warnanya biru. Tapi tunggu sampai kalian lihat isinya. Kalian lihat kan, yang dimuntahkan oleh SpongeBob adalah minuman berwarna hijau sama seperti kelp shake. Bahkan rasanya pun sama tidak enaknya dengan kelp shake. Ini artinya Larry ternyata masih mengedarkan minuman ilegal tersebut namun dengan branding dan packaging yang baru. Rupanya dia masih berambisi untuk menyebarkan penyakit ke penduduk Bikini Bottom secara perlahan. Dia tidak ingin dicurigai oleh orang-orang bahwa dirinya adalah Pinhead Larry. Ternyata di balik tubuh kekarnya yang besar, Larry menyimpan sebuah rahasia besar yang kelam dan membahayakan semua orang. Dia ingin menghancurkan Bikini Bottom dari dalam.
dia sengaja membuka gym dengan embel-embel untuk memberikan kebugaran dan kesehatan pada warga Bikini Bottom. Padahal sebenarnya dia sedang dalam misi untuk menyebarkan penyakit lewat minuman protein shake yang dia jual. Well, hingga sejauh ini Larry terdengar sangat meyakinkan bahwa dirinya memang sebenarnya adalah Pinhead Larry. Yang membuat penasaran adalah kenapa Larry bisa memiliki ambisi untuk menghancurkan Bikini Bottom? Kenapa dia memiliki ambisi yang begitu mengerikan? Apakah ini ada hubungannya dengan Dirty Dan tadi? Oke, jika kalian tahu seorang anak itu bisa tumbuh menjadi sosok yang sangat jahat atau sosok yang sangat baik tergantung pada bagaimana lingkungan dan orang tuanya. Apakah mereka memberikan sesuatu yang baik untuk anak itu atau justru sebaliknya? Jika anak itu diberikan hal-hal yang buruk, pengaruh-pengaruh negatif, maka besar kemungkinan anak itu juga akan tumbuh menyebarkan hal negatif. Seperti halnya Larry yang menyebarkan penyakit. Jika ini memang benar, apakah ada yang salah dengan cara Larry dibesarkan? Apakah kedua orang tua tadi yang kita bahas di awal salah dalam membesarkan Larry? Oke, kayaknya kita perlu banget deh bahas kedua orang tua tadi yang telah membesarkan Larry. Paman dan bibi ini adalah orang yang membesarkan Larry. Seperti yang disebutkan sebelumnya, mereka berdua ini hanyalah karakter insidental atau karakter figuran saja yang tidak memiliki peran yang besar. Tapi dalam episode The Patrick Man, kita mengetahui dia yang sebenarnya. Coba lihat, ternyata selama ini Mabel alias nenek tua ini adalah Dirty Bubble. Selama ini dia adalah Dirty Bubble, salah satu penjahat yang cukup terkenal di Bikini Bottom selain Man Ray. Alex Bell sudah menonton semua episode dari SpongeBob dan ia meyakini bahwa ia tidak pernah melihat si nenek tua ini bersama Dirty Bubble dalam satu waktu yang sama. Karena rupanya ya nenek tua ini adalah Dirty Bubble. Ini sangat bahaya karena selama ini nenek tua ini tinggal di Shady Oaks, panti jompo tempat Mermaid Man dan Barnacle Boy tinggal. Diam-diam ternyata dia mengintai pergerakan mereka sambil merencanakan sesuatu yang jahat. Oke, ini mulai masuk akal sekarang. Kenapa Larry bisa menjadi jahat dan diam-diam ingin menghancurkan kota? Karena selama ini dia dibesarkan oleh Dirty Bubble. Dan tentu saja kalian menyadari bahwa nama Dirty Bubble terdengar mirip dengan siapa lagi kalau bukan Dirty Dan. Dirty Bubble, Dirty Dan. Pinhead Larry, Larry. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Pinhead Larry adalah Larry the Lobster dan Dirty Dan adalah Dirty Bubble. Mereka berdua berhasil menipu kita dan warga Bikini Bottom dengan menghancurkan semuanya secara diam-diam dan rencana yang sempurna. Oke, sejauh ini kita sudah sangat merinding ya dengan teori ini. Kita tidak pernah menyangka bahwa Sandy yang mengigau soal Sandy. Kita tidak pernah menyangka bahwa Sandy yang mengigau soal Dirty Dan dan Pinhead Larry sebenarnya merujuk pada Larry dan Dirty Bubble. Well, hingga saat ini baik Larry dan Dirty Dan kan masih hidup. Lantas kuburan siapa yang ada dalam episode Shopping List? Nah, fan teori percaya bahwa Dirty Dan dan Pinhead Larry telah memalsukan kematian mereka. Somehow, mereka mungkin pura-pura mati saat dihabisi oleh Sandy supaya mereka bisa selamat. Diam-diam mereka kembali ke Bikini Bottom dengan rencana yang lebih halus dan lebih matang. Jika memang benar Sandy pernah menghabisi Dirty Dan dan Pinhead Larry, kenapa Sandy tidak mengenali Larry? Iya nggak sih? Nah, kalau untuk yang ini, fan teoris percaya bahwa Larry saat menjalankan tugas jahatnya dulu bersama Dirty Bubble, dia itu menyamar. Dia tidak memperlihatkan sosoknya seperti yang sekarang. Makanya Sandy tidak mengenali Larry sebagai Pinhead Larry. Hal ini dibuktikan dengan sebuah spin-off dari SpongeBob berjudul Game Night. Dalam spin-off ini, Mrs. Puff dan Mr. Krab akan memainkan sebuah permainan dengan nama Lobster Trap. Dan kita bisa lihat ada sosok lobster dalam game tersebut. Banyak orang yang percaya bahwa lobster tersebut adalah Pinhead Larry, yang dengan kata lain game ini berdasarkan kisah nyata. Well, ini bukan pertama kalinya serial SpongeBob menampilkan sebuah permainan berdasarkan kisah nyata. Kalian tentu ingat dong dengan episode permainan Flying Dutchman yang ternyata berdasarkan peta harta karun Flying Dutchman sungguhan. Nah, Lobster Trap ini juga sama berdasarkan kisah kejahatan Larry the Lobster. Mungkin saja saat Larry bersatu dengan Dirty Bubble, penampilannya tuh ya seperti ini. Makanya sekarang Sandy tidak mengenali Larry sebagai Pinhead Larry. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode SpongeBob Part 34. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian percaya bahwa Dirty Dan dan Pinhead Larry adalah Dirty Bubble dan Larry the Lobster?
komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.